akan jelaskan informasi seputar tentang COVID-19. Oke, apa itu COVID-19? Jadi misalkan jelaskan bahwasanya COVID-19 itu merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona. Oke, itu adalah pengertiannya. Kemudian bagaimana sih cara penyebaran virus tersebut? Jadi virus tersebut dapat disebarkan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang terlihat terinfeksi, batuk, demam, ataupun saat menghembuskan nafas. Seperti itu ya. Kemudian bagaimana sih cara kita menghindar atau cara kita mengantisipasi dari COVID-19 tersebut? Yang pertama yaitu kita perlu jaga jarak dengan orang lain kurang lebih 1 meter ya, itu yang paling penting. Kemudian yang kedua, kita bisa rajin cuci tangan ya, atau jangan lupa membawa hand sanitizer ya. Itu merupakan antisipasi bagaimana cara kita agar tidak terkena dari COVID-19. Kemudian yang keempat, jika kita sudah terinfeksi dengan ciri-ciri yang tadi sudah Miss bilang, ada yang demam, batuk, diare, sakit kepala, atau mungkin hilang indera perasa ya, mungkin kalau misalnya ngerasain makanan itu sudah tak terasa lagi, ataupun mencium bau sudah tidak tercium lagi, atau bahkan memiliki ciri-ciri sesak nafas. Dan jangan lupa kalau memiliki ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, jangan lupa konsultasikan ke dokter. Oke, selanjutnya mengenai pembelajaran tatap muka. Jadi, jika ada kebijakan pemerintah untuk pembelajaran tatap muka terbatas, maka yang pertama ada persiapan dari rumah. Yang perlu dipersiapkan yaitu anak-anak dari rumah jangan lupa mandi dengan sabun yang bersih ya. Oke, kemudian anak-anak jangan lupa sarapan dari rumah dan jangan lupa minum vitamin ya, itu penting. Kemudian ada beberapa persiapan prokes yang harus kalian siapkan dari rumah. Yang pertama itu gunakan masker, kemudian gunakan face shield ya. Yang ketiga gunakan hand sanitizer, jangan lupa yang bentuk spray ya. Karena kenapa? Dalam bentuk spray ini digunakan lebih gampang ya. Kemudian jangan lupa membawa bekal dari rumah masing-masing. Oke, itu untuk persiapan dari rumah dan persiapan prokesnya. Kemudian saat perjalanan ke sekolah, jadi apabila anak-anak berangkat dengan orang tua atau diantar ojek, jadi jangan lupa semprotkan hand sanitizer tadi ke arah tempat duduk ya, ke arah tempat duduk penumpang atau di bagian jok motor atau di bagian tempat duduk penumpang. Oke? Dan anak-anak jangan lupa untuk bagaimana contohnya, silakan simak video berikut. Oke, sekarang yang bagian yang kedua yaitu setelah tiba di sekolah. Jadi saat anak-anak tiba di gerbang atau di depan sekolah, nanti ada guru piket yang akan melakukan cek suhu kepada setiap anak dan anak-anak akan diarahkan karena akan diwajibkan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke lingkungan sekolah. Jadi anak-anak bisa simak video berikut ini.
ketiga, jadi poin yang ketiga ini saat kita berada di dalam kelas. Jadi sebelum kita masuk ke kelas atau saat kita mau masuk ke kelas, kita tidak perlu bersalaman secara langsung. Jadi anak-anak bisa bersalaman dengan seperti ini ya, atau bisa juga bersalaman kepada gurunya dengan tetap menjaga jarak. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk semprotkan hand sanitizer pada setiap meja belajar ataupun kursi kalian yang akan kalian duduk. Kemudian kalian diminta selama di dalam kelas itu harus tetap melakukan jaga jarak. Jadi anak-anak tidak boleh bersentuhan ataupun bermain dengan teman-teman yang ada di dekatnya ya. Jadi anak-anak harus tetap jaga jarak. Kemudian selanjutnya anak-anak tidak diperbolehkan untuk meminjamkan alat tulis ataupun bermain di luar kelas. Dan satu hal lagi, tidak boleh meminta bekal temannya ya. Fungsinya apa? Agar tetap protokol kesehatannya tetap berjalan dengan baik. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, jadi waktu istirahat itu tidak boleh keluar. Seperti yang tadi Miss bilang, tidak boleh keluar ruangan. Dan selanjutnya ikuti protokol kesehatan sampai akhir pembelajaran. Jadi anak-anak bisa simak video berikut ini. Oke, selanjutnya yaitu poin keempat, yaitu saat kita pulang sekolah. Jadi yang pertama, setelah kegiatan pembelajaran selesai, jadi anak-anak tidak boleh bersalaman ya. Jadi tidak boleh bersalaman secara langsung. Jadi anak-anak bisa bersalaman seperti ini tapi tetap menjaga jarak ya. Tidak boleh bersalaman secara langsung kepada guru maupun teman-teman. Kemudian jangan lupa cuci tangan sebelum keluar dari lingkungan sekolah ya. Itu penting. Dan selanjutnya, jika anak-anak belum dijemput oleh orang tua atau jemputan, anak-anak tidak diperbolehkan untuk keluar kelas ataupun keluar lingkungan sekolah. Dan apabila sudah dijemput, langsunglah pulang ke rumah. Sekarang anak-anak bisa simak video berikut ini. Anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, jangan lupa untuk anak-anak yang punya alat-alat tulisnya, buku-buku, pena, pensil tidak boleh dipinjamkan kepada teman-temannya. Oke, paham? Dan untuk anak-anak semua jangan lupa untuk tetap menjaga jarak. Kemudian selama istirahat jangan lupa makan bekalnya sendiri. Tidak boleh bermain, tidak boleh bersentuhan dengan teman-teman. Boleh ngobrol, boleh, tapi tetap jaga jarak. Oke, paham? Ikuti protokol kesehatan sampai jam pembelajaran berakhir. Oke? Dan Nah, anak-anak, demikianlah informasi mengenai seputar COVID-19 dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap di rumah dan salam sehat.